Ini langsung mulai aja. Kelompok. Ya udah, kita mulai aja kali ya, Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabarnya semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya di rumah selama masa pandemi seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Cindy Mandanur Aulia dan rekan saya Kak Agnes Pinner selaku mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia yang akan menjadi perwakilan kelompok 6 mata kuliah Psikologi Kesehatan dan Adiksi yang beranggotakan Kak Agnes Pinner, Kak Ainun Rahmi, Kak Ananda Nabila, Kak Fatia Rizka, Kak Sundu Salsabila, dan saya sendiri Cindy Mandanur Aulia, Febila Fahira, serta Fatriani Melia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang tema yang sangat menarik loh hari ini, yaitu kami akan membahas mengenai how to manage self-regulate learning during SFH. Nah, kira-kira teman-teman yang ada di sini semuanya udah pada tahu belum? Apa sih yang dimaksud dengan self-regulate learning itu? Nah, kalau misalkan belum tahu, yuk simak penjelasan yang lebih jelas dari Kak Agnes Pilar. Silahkan, Ya. Kak. Ya, jadi kita sekarang mau ngebahas ya self regulation learning itu apa. Jadi sebelumnya kita kan lagi ada di masa pandemi ini. Nah, di masa pandemi ini tentunya kita belajar dari rumah kan, dari daring. Nah, dari daring ini uh, kadang banyak nih kayak di berita-berita disampaikan banyak yang bahwa merasa susah dalam belajar, merasa banyak hambatan-hambatan dalam belajar. Nah, belum lagi kita merasa stres, padahal kita sebenarnya cuman merasakan cemas itu sendiri. Nah, banyak kan. Nah, kalian kalau udah stres biasanya ngapain sih? Pasti malas belajar, nggak bisa memanage waktu buat belajar kan. Nah, di sini kita punya strategi buat kalian tetap belajar di rumah biar nggak stres gitu kan, biar nggak stres lah ngadepin belajar. Cara belajar yang baik kayak gimana sih di rumah. Nah, salah satunya dengan self regulation learning itu sendiri. Nah, self regulation learning itu kalau misalnya dari teori dia itu menyatakan bahwa self regulation suatu proses kan mengendalikan pikiran, perilaku, dan emosinya untuk mencapai kesuksesan di dalam proses belajar. Jadi singkatnya itu self-regulation learning itu kayak kemandirian kita terhadap belajar kita sendiri. Jadi kita kayak mengelola bagaimana sih proses belajar kita yang baik itu harus kayak gimana gitu. Nah, di sini kita tahu nih kalau misalnya prestasi belajar kita itu menurun kan selama pandemi. Gak cuma anak kuliah aja, anak SD, anak SMP, anak SMA itu pada menurun tingkat prestasi belajar mereka. Terus apa sih gimana sih caranya supaya kita nggak nggak down ketika belajar? Nah, itu salah satunya dengan kita bisa mengelola cara belajar kita sendiri. Di sini ada beberapa strategi ya, teman-teman. Yang pertama itu ada evaluasi terhadap kemajuan tugas sendiri. Jadi kita tahu nih selama ini yang kita kerjakan tugas itu sebenarnya kayak nggak pernah kita kerjakan sesuai dengan waktu yang tepat gitu. Kita sering menunda-nunda ya kan, sering nunda-nunda jadinya kayak mengerjakannya malam hari atau sebelum dikumpulkan baru dikerjain gitu tugasnya. Itu apa sih? Karena apa? Karena kita merasa cemas, stres, ya kan? Nah, Cindy, boleh ada pertanyaan? Kita ngobrol-ngobrol aja, Sin. Iya. Nah, jadi evaluasi terhadap kemajuan tugas itu kita kayak melakukan evaluasi terhadap tugas yang kita lakuin ya, Kak. Itu bisa jadi kayak Ya. perbandingan gitu ya, Kak. Iya, perbandingan. Terus juga yang kedua itu ada mengatur materi pelajaran. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu, gaya belajar kita sendiri itu tuh penting.
kita kan pasti punya gaya belajar yang beda-beda ya. Gaya belajar ada kinestetik, visual, atau auditori. Nah, kadang kita tuh butuh yang mana sih? Kita harus tahu, oh gaya belajar aku itu visual ternyata. Nah, biasanya kalau orang-orang yang gaya belajarnya visual itu susah di masa pandemi ini karena mereka nggak lihat secara langsung dokternya gurunya ya, maaf salah ngomong. Nah, ya gurunya kita. Nah, tapi mungkin nggak begitu bermasalah pada yang gaya belajarnya auditori karena mereka bisa mendengar aja, dengan mendengarkan mereka udah cukup. Terus yang kedua mengatur materi pelajaran. Nah, tujuannya biar kita mengatur tujuan belajar kita tuh untuk apa. Kalau misalnya kita buat ya udahlah yang penting aku ngerjain tugas saja gitu. Selesai nggak selesai, bagus nggak bagus dikumpulin. Nah, harusnya nggak kayak gitu. Kita harus efektif dalam belajar. Terus yang ketiga ada rencana tujuan belajar atau goal setting. Nah, ini goal setting ini penting banget ya karena kita misalnya aku sendiri pengen belajarnya tepat waktu kayak gimana. Kalau misalnya aku belajar tepat waktu, pasti aku juga bakal lulus tepat tepat waktu gitu. Terus mencari informasi. Nah, waktu kita belajar, kita cari informasi juga dari sumber-sumber lain gitu. Nggak hanya menurut buku, tapi kita bisa mungkin cari-cari jurnal atau cari-cari informasi yang ada di internet. Terus selanjutnya itu ada mencatat hal-hal penting nih, penting banget kalau kalian lagi belajar, guru jelasin, kalian catat aja hal-hal yang penting, itu pasti memudahkan kalian untuk belajar. Terus yang keenam itu ada mengatur lingkungan belajar. Nah kan selama di rumah kalian pasti merasa bosan kan, di rumah aja kayak nggak ketemu teman, sosialisasinya juga berkurang. Nah itu tuh bisa menghambat juga dalam belajar kalian. Tapi kalian juga bisa harus karena nggak di rumah aja nih, nggak mesti kita males-malesan atau apa, tapi kita juga bisa mengontrol lingkungan kita sendiri lebih kondusif ya belajarnya gitu. Terus yang ketujuh itu ada konsekuensi mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya kita tahu konsekuensinya apa, kalau uh, kita nggak ngerjain tugas nih karena kita males, kita udah nggak pengen deh, udah pusing. Nah, kita harus ingat konsekuensinya apa yang terjadi kalau kita misalnya nggak mengerjakan tugas gitu. Jadi kita harus tahu konsekuensi yang terjadi itu apa pada kita. Kita nggak ngerjain tugas, nilai kita jadi jelek. Aku sendiri pun kayak gitu. Kalau misalnya kadang emang suka males ya ngerjain tugas, apalagi tugasnya banyak. Tapi karena tapi karena kita emang harus diwajibkan belajar itu emang wajib ya. Jadi kita harus tahu konsekuensinya karena kalau misalnya aku nggak belajar pasti nilai aku jelek, kalau nggak aku nggak lulus tepat waktu gitu. Kita harus tahu konsekuensi kita sendiri dari belajar itu, nggak belajar itu apa gitu. Sama Ini kayak ada, halnya konsekuensi sistem kebut semalam ya, Kak. Biasanya tuh iya sering banget tuh. dilakuin. Nah iya itu sering banget kan dilakuin kayak gitu. Nggak itu berdampaknya kepada apa sih, kesehatan kita sendiri kan. Kita Iya, benar begadang banget. semalaman. Yang timbul apa? Ntar kita kalau misalnya melakukan itu secara berturut-turut, kita jadi akhirnya susah tidur walaupun misalnya nggak ada tugas. Nah, itu bisa jadi kita nanti insomnia gitu ya. Iya. Ada lagi, Cindy? Nah, selain itu juga sebaiknya kita menghindari apa seenggaknya kita harus bisa menghindari atau mengurangi konsekuensi yang tadi itu ya, Kak. Jadi sebisa Hmm, mungkin meminimalisir lah. iya. Terus selanjutnya dalam belajar itu juga kita harus ada mengulang dan mengingat ya. Karena kalau misalnya kita cuma baca sekali, kita baca buku sekali dan kayak kita cuma ngedengerin sekali pas pertemuan aja, itu gak bakal masuk di otak kita. Kita harus punya respon yang baik gitu, kayak mengulang atau mengingat pelajaran itu sendiri. Terus yang terakhir ada mencari bantuan sosial nih, ini penting banget. Kayak kalian udah susah banget belajar, udah nggak mau, kalian bisa cari bantuan sosial kalian, teman kalian, misalnya kalian bilang ke teman kalian. Aku sendiri pun kayak gitu, bilang ke teman aku,
gimana sih, misalnya ke Ainun, Nun gimana sih yang ini aku nggak ngerti nih gitu. Kalian bisa cari bantuan ke teman kalian, atau kalau misalnya anak kan ke orang tuanya ya, ke orang tuanya sendiri gitu cari bantuan. Ibu aku nggak ngerti. Nah ini penting juga, orang tua di rumah juga harus ngebimbing anaknya selama SMA ini. Terus juga nggak hanya ngebimbing ya, kita harus ngasih tahu mereka cara self regulation learning itu sendiri. Karena kan ada dari faktor eksternal, ada juga dari faktor internal. Nah, kalau faktor eksternalnya mungkin kita bimbing anak kita, gitu misalnya. Tapi kalau dari internal kita ngasih tahu nih, ya gimana kita harus mandiri dalam belajar. Kamu harus tahu, kita kayak ngasih mereka, eh, kamu nggak belajar apa nih kalau kamu nggak belajar gitu. Terus kalau menjaga kesehatannya, di sini ada 5. Kita menjaga pola makan, menjaga pola tidur, minum air putih yang cukup, dan olahraga, dan menjaga kebersihan. Karena kan kalau misalnya kita lagi nggak sehat, tubuh kita lagi nggak sehat, kerjain tugas rasanya berat kan. Nah itu yang pertama lebih penting ya. Lebih penting kita menjaga kesehatan kita sendiri gitu. Dengan cara apa? Olahraga, terus makan tepat waktu, pola tidur yang sehat. Terus ada strategi dalam menjaga kesehatan mentalnya. Kalau misalnya kesehatan mentalnya itu, terima dan pahami kesehatan mental kamu sendiri. Kamu itu orangnya cepet down atau enggak sih gitu. Kamu harus memahami itu sendiri. Terus yang kedua, eh, bicarakan atau bercerita kepada orang. Kalau benar-benar kamu udah di fase psikomatis, stres, merasa cemas, kamu bisa curhat aja ke teman kamu, jangan dipendam sendiri, itu juga nggak baik ya. Nanti lama-lama kan kalau dipendam sendiri itu jadi bom juga gitu, kamu bisa jadi depresi atau apa, kamu punya gangguan mental yang lain kan. Jadi itu Bisa jadi penyakit ya, Kak. enggak, iya penyakit juga. Nah terus juga, eh, di sini distraksi selalu baik ya, jadi kalian eh, harus merencanakan, kalian harus memanage waktu kalian sebaik mungkin. Kadang kan aku sendiri gitu suka kayak gak bisa ngawal waktu, pengennya apa sih, pengennya di akhir aja gitu ngerjain tugas kalau bener-bener udah males gitu. Tapi kalian juga nanti dapat outputnya dari hasil itu, kok aku kayak nggak, kayak ngerjain tugas tuh kayak sia-sia aja gitu ya, karena nggak ada persiapan gitu. Nah, dari situ kita udah bisa, dan nah, makanya dari situ penting banget buat self regulation learning selama SMA ini. Dan yang penting itu, Kak, jangan lupa untuk istirahat. Kalau misalkan kita udah Nah ngerasa iya bahwa betul. capek, udah kayak udah nggak Hmm. sanggup lagi ngerjain tugas, lebih baik istirahat dulu, jangan Nah dipaksain. iya, kalau kalian misalnya ada yang bilang, tapi kak aku bener-bener deh, aku bener-bener nggak bisa banget ngerjain tugas, aku bener-bener bisa nggak mikir, bener-bener nggak bisa mikir apapun. Nah itu kalian bisa healing dulu, atau kalian meditasi gitu. Selain itu juga kita juga harus mengonsumsi makanan dan minuman yang emang cukup, makanan yang bergizi, terus minum minimal tuh 8 gelas sehari, minum air putih, kayak gitu. Itu juga ngebantu banget Hmm, ngejaga kesehatan kita. iya, gitu. Buat audiens, mungkin ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Tuh ada Buat yang mau dulu, audiensnya, boleh. jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan diketik ya di kolom chat. Assalamualaikum, Bu Sela.
Assalamualaikum Bu Sela. Terima kasih Bu sudah menonton live kami. Ini ada pertanyaan nih Kak dari Mochiku. Nah, katanya dia dalam strategi menjaga kesehatan pada aspek biologis olahraga kan termasuk salah satunya. Tapi kalau malas olahraga, ada minimal olahraga berapa kali dalam seminggu nggak Kak? Dan contohnya. Oh, ya jadi kalian malas olahraga. Ya, saya juga kayak gitu sih. Aku sendiri kayak gitu. Kadang suka malas olahraga. Cuman kalau kalian udah niat nih, aku olahraga supaya aku sehat, supaya aku bisa belajar fokus gitu. Itu kalian pasti otomatis bakal olahraga kapanpun pasti kalian bakal olahraga entah itu 2 minggu sekali atau seminggu sekali 2 minggu sekali juga nggak apa-apa olahraganya olahraga ringan aja nggak usah yang berat. Olahraga ringan tuh contohnya kayak gimana Kak? Kalau olahraga ringan ya kalian bisa olahraga dalam rumah ya kan dari nonton video yang cuma 15 menit juga itu bisa. Nah, yang lain mungkin ada lagi pertanyaannya? Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Alisa Reska. Kira-kira kapan aja waktu yang bagus untuk kita belajar? Mungkin waktu yang bisa lebih cepat kita mencerna materi kali ya Kak? Ya, Kalau Kakak sendiri kapan? kalau aku sendiri kapan kita harus tahu. Nah, itu dia pentingnya regulasi diri itu. Kita harus tahu kemandirian belajar kita. Kira-kira kapan sih waktu yang tepat buat kita belajar? Kapan sih? Misalnya aku tipe yang kalau belajar itu kayaknya pagi-pagi nih, lebih lebih masuk. Kayaknya ngerjain tugas dari pagi itu lebih enak dibanding misalnya malam-malam. Kalau misalnya kalian lagi nggak males ya, lagi nggak ada masalah apapun, nah itu bisa kamu harus tahu sendiri gaya belajar kamu tuh enaknya kayak gimana tepatnya waktunya waktu pas kapan nih pagi siang apa malam gitu. Karena kan semua orang beda-beda ya ada yang Ainun sendiri ya kan Mbak Ainun sendiri katanya malam dia baru bisa gitu dia baru bisa Berarti ngerjain sama tugas kayak aku malam Kak. gitu aku sendiri pagi. Iya. Ya berarti kalau aku juga malam biasanya. Karena malam itu menurut aku Hmm, lebih sepi, malam aja. hawanya lebih enak, kayak gitu, lebih fokus. Iya. Jadi kalau self regulation learning ini bukan masalah ke kalian punya EQ berapa, EQ kalian misalnya EQ kita rendah nih, nggak masalah, nggak bukan dari situ. Dari dalam belajar itu, kemandirian dalam belajar itu soalnya. Nah, dengan pola hidup yang sehat saat pandemi ini juga membantu kalian buat kemandirian belajar kalian sendiri. Sekarang aku juga baca ya di jurnal-jurnal juga banyak tuh guru-guru lembaga-lembaga sekolah yang ngadain pakai self regulation learning buat murid-muridnya.
Jadi sudah mulai terrealisasikan ya, Kak? Iya, udah mulai ini self regulation learning udah mulai ada di lembaga-lembaga. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya nggak? Silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Mungkin ini bisa aku simpulin sekarang aja kali ya, Kak, yang kita bahas dari tadi nih. Iya, kamu juga boleh curhatin buat kita kan masih lama nih. Ada Oh waktu iya. berapa menit lagi. Mungkin ada yang mau diobroli dari self regulation learning ini. Nah, kalau misalkan aku tuh dalam self-regulate learning itu, biasanya aku kayak menjadwal-jadwalkan tugas mana dulu nih yang mau aku kerjain. Kayak misalkan Nah, hari iya. Senin aku mau ngerjain 2 mata kuliah dulu, baru besokannya Nah, satu. Nah, itu kan juga iya, bisa membantu aku untuk bisa tahu, oh kapan nih aku istirahatnya, kayak gitu. iya, betul banget. Nah, itu udah masuk dalam self regulation learning ya berarti. Iya. Aku juga kayak gitu. Apa dulu nih yang harus dikerjain, terus apa, biasanya aku sih ngerjain yang paling mudah dulu biar aku nggak stres duluan. Iya, sama banget, Iya, Kak. karena kalau misalnya kita udah lihat soal yang udah susah banget itu udah kepikiran aja gitu. Mm-mm. Terus kalau benar-benar kalian udah nggak bisa banget dan nggak paham, kalian bisa minta tolong teman kalian buat bantu ngerjain tugas, buat bantu bahas. Kayak bikin kerja kelompok gitu ya, Kak. Kelompok Mm-mm. belajar Mm-mm. istilahnya. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita pakai self regulation ini, emosi kita juga jadi terkontrol, stabil. Di sini juga ada Fatriani Melia nih, Kak. Siapa tahu dia bisa Iya. cerita kali ya tentang strategi belajarnya dia. Iya. Nah, Fatriani gimana nih strategi belajarnya yang udah dilakuin sama SFH ini? Kalau kalau aku sendiri selama SFH ini untuk belajar sih pinter-pinteran menjadwalkan sih. Misal banyak deadline nih, jadi kita prioritasnya sesuai jadwal deadline-nya gimana. Terus semisal memang ada banyak waktu luangnya, benar-benar kita manfaatin untuk ngerjain tugas tersebut. Jadi untuk waktu tidur kita pun jadi nggak terganggu gitu. Jadi mengurangi waktu begadang kita. Apalagi kalau lagi SFH gini kan eh, bikin kita apa ya, nggak bikin kita memancing kita untuk lebih sering begadang, apalagi kalau lagi main HP gitu kan. Jadi untuk menguranginya ya fokus untuk kerjain tugasnya dulu sih gitu. Jadi sehingga tugas yang kita kerjain itu cepat terselesaikan dan tidak mepet dengan waktu deadline Berarti dari dosen. kalau kayak gitu sain jangan sistem kebut semalam ya, Kak. Iya. Ya gitu kan. Jadi self regulation ini sangat membantu ya, membantu buat prestasi belajar kita juga jadi meningkat. Kita jadi mengetahui kemampuan mengatur diri, aspek kognitifnya jadi kayak gimana. Kita tahu kemandirian dalam belajarnya, terus juga kemampuan untuk aspek sosial emosionalnya juga jadi stabil. Iya betul. Jadi kita bisa menghambat hal-hal negatif. Jadi yang muncul hanya hal-hal positif.
Iya, betul banget. Ada Teman-teman yang lagi yang lain ingin mungkin bertanya? ada pertanyaan. Nah, mungkin bisa aku simpulin sekarang aja kali ya, Kak, yang dibahas kita Iya, dari tadi. Nah, jadi kita tuh dari tadi ngebahas tentang self-learning regulate. Nah, jadi apa sih self-regulate learning itu? Nah, self-regulate learning itu kayak kita melakukan suatu proses belajar sendiri dari rumah. Nah, terdapat beberapa strategi yang tadi udah Kak Agnes sebutin, yaitu ada yang pertama, melakukan evaluasi terhadap tugas-tugas kita. Jadi kita nilai lagi nih, kira-kira tugas kita tuh ada yang salah nggak ya? Kira-kira tugas kita tuh ada yang kurang nggak ya? Terus mengatur materi pelajaran juga, jangan lupa. Kayak misalkan hari Senin kita mau belajar apa, hari Selasa kita mau belajar apa, dan mengubah rencana dan tujuan belajar kita. Jadi kayak kita harus bisa nih membuat rencana-rencana dari proses pembelajaran kita. Kayak misalkan rencana hari Senin kita harus menyelesaikan minimal satu tugas. Nah, itu tujuannya itu supaya tidak ada tugas-tugas yang kita kerjakan secara mendesak atau sistem kebut semalam. Lalu ada kita harus bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, tujuannya untuk menambah wawasan kita nih terkait materi yang sedang kita pelajari. Terus jangan lupa juga mencatat hal-hal penting ketika dosen sedang menerangkan atau guru sedang menerangkan. Jangan lupa untuk dicatat hal-hal yang penting aja supaya itu bisa membantu kita dalam proses mengingat. Terus mengatur lingkungan belajar juga. Nah, kayak misalkan Kak Agnes itu lebih senang belajarnya kalau misalkan di pagi hari. Kalau misalkan aku pribadi lebih senang belajarnya tuh malam hari, karena tiap orang tuh punya strategi belajarnya masing-masing. Terus kita juga harus memperhatikan nih konsekuensi kita dalam mengerjakan tugas, apalagi konsekuensi kita kalau mengerjakan tugas dadakan, mendesak, sistem kebut semalam, itu pasti banyak banget konsekuensi yang bakalan kita terima. Terus jangan lupa kita selalu mengulang kembali, mengingat kembali apa sih pelajaran yang udah kita dapat dari dosen kita, dari guru kita, itu juga bisa membantu. Terus kita juga kalau misalkan ngerasa udah kayaknya susah banget nih soalnya, kayaknya susah banget materinya. Kita juga jangan ragu atau jangan takut, jangan malu buat cari bantuan sosial. Kita bisa ngebentuk kelompok belajar kita bisa minta tolong sama teman-teman kita atau bahkan sama dosen atau guru kita untuk menerangkan kembali materi yang dirasa sulit kayak gitu. Iya. Terus juga jangan lupa meninjau kembali catatan. Jadi kita harus tiap selesai mata pelajaran, kalau misalkan ada waktu luang, kita tinjau kembali pelajaran atau catatan yang udah kita tulis. Kayak misalkan hari ini belajarnya tentang psikologi agama. Malamnya kita tinjau lagi. Tadi dosen tersebut ngejelasin apa aja ya. Beliau bikin apa maksudnya beliau menerangkan tentang materi apa aja kayak gitu. Nah, di dalam strategi belajar itu kita juga harus memperhatikan kesehatan kita dengan cara menjaga pola makan, menjaga pola tidur, minum air putih yang cukup kayak tadi minimal 8 gelas sehari.
Terus juga jangan lupa olahraga, jangan lupa menjaga kebersihan. Karena kalau misalkan aku pribadi, kalau misalkan udah cemas itu nggak peduli sama lingkungan sekitar, maksudnya kayak nggak peduli kamar udah berantakan atau apa kayak gitu. Nah, makanya dari itu harus pinter-pinter nih ngatur strategi pembelajaran yang tepat tuh kayak gimana supaya tidak ada lagi konsekuensi-konsekuensi yang kita terima tuh. Kayak misalkan konsekuensinya tuh terlalu banyak kayak gitu. Nah, terus strategi dalam menjaga kesehatan mental itu juga penting dalam selama melakukan pembelajaran ini. Kayak misalkan kita juga harus memahami, kita juga harus terima keadaan mental kita. Kayak misalkan kita lagi capek, ya kita akuin aja kalau kita capek, yaitu dengan cara istirahat dulu, healing dulu, berhenti dulu, kayak gitu. Terus yang kedua, ada distraksi selalu, jadi kayak mengalihkan pikiran-pikiran negatif kita ke hal-hal yang positif. Kayak misalkan, kalau kayak misalkan nih, aku tuh suka jadi overthinking gitu kalau ngerjain tugas mepet, kayak takutnya. Yang pertama itu tugasnya yang aku kerjain tuh banyak banget salahnya. Terus yang kedua, tugas yang aku kerjain tuh nggak sesuai sama keinginan dosennya. Jadi itu harus bisa diminimalisir dengan cara kayak tadi, aku harus bisa mengalihkan pikiran negatif aku ke hal-hal yang positif. Bahwa tenang aja, nggak apa-apa. Jawab sebisanya mungkin, tapi tepat kayak gitu, jangan ngikutin kayak ih nanti banyak salahnya kayak gitu, itu malah buat kita tuh kayak stres sendiri kayak gitu. Terus yang kedua, bicarakan atau bercerita kepada orang lain, kita kayak ngelakuin sharing, kayak misalkan ih tadi tuh susah banget tahu pelajarannya, susah banget tahu materinya kayak gitu, jadi jangan ragu buat cerita ke orang. Terus dan yang paling penting yaitu jangan lupa buat tidur. Karena sering banget apalagi kalau masa-masa UTS kayak sekarang nih, UTS atau UAS atau ujian-ujian tuh kita kayak lupa banget buat tidur. Bahkan jangankan buat tidur, kadang lupa banget buat makan atau keluar kamar atau ruangan belajar tuh suka banget ya kan, Kak? Nah, terus kita juga harus pinter-pinter milih makanan yang sehat, makanan yang bergizi, kayak gitu. Supaya bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Dan terakhir adalah harga diri. Jadi, seseorang yang punya harga diri yang lebih tinggi ini, atau tingkat kepercayaan dirinya tinggi ini, dia bisa dengan mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Dan merasa bahwa hidupnya itu akan lebih memuaskan. Kayak gitu sih, Kak. Ya, makasih Cindy atas kesimpulannya yang udah dibahas. Jadi bagus banget ya pembahasan kita, karena pas banget sama apa yang lagi kita rasain kan. Iya. Kalau aku sendiri kan di rumah karena aku punya adik ya, jadi mereka aku bisa lihat sendiri kayak gimana sih proses belajar mereka itu selama SMH. Nah, ketika aku lihat sendiri, emang adik-adik aku juga prestasinya pada menurun. Nah, awalnya selalu dapat nilai 9, 10, jadi 7. Itu kenapa sih? Karena ya kurang bimbingan juga. Di rumah kan nggak selalu ya kita sebagai orang tua ngebimbing. Karena kan orang tua juga, ibu punya pekerjaan yang lain gitu. Nah, gitu kita bisa ngasih tahu ke anak kita tanamkan self regulation sejak dini. Nah, kalau misalnya dari kecil kita udah ditanamkan self regulation itu, kita pasti kedepannya juga bisa mandiri dalam mengerjakan apapun. Apalagi nih yang mau dibahas? Ini Mungkin juga ada teman-teman Sindul sama Ainun. Tapi mereka diem-diem aja. Dan mau bahas. Silakan Cindy. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kali ya, atau Kak Sundus dan Kak Ainun yang mungkin bisa menambahkan sedikit materi gitu. Ya. Kak Sundus dan Kak Ainun boleh menambahkan sedikit materi. Sundus. Nih, bentar lagi Sundus mau join.
buat nambahin materi yang buat disampaikan. Boleh. Atau Fatriani ingin menambahkan? Hmm. Ya, sebentar mau cerita. Kan juga orang kan tipe-tipenya berbeda ya. Tipe-tipe strategi dalam self regulation learning ini ada yang menetapkan tujuan, ada yang karena dia punya goal setting, ada juga karena dibantu dengan motivasi, juga ada yang karena dia punya planning sendiri, itu kan beda-beda ya. Kalau aku sendiri sih lebih ke motivasi sih. Jadi biar kalau misalnya aku belajar itu apa sih yang aku dapat, nanti rewardnya punishment apa yang aku terima gitu, itu juga penting. Tapi sebaiknya kalau untuk anak-anak itu kita jangan ngasih reward ke anak kecil karena mereka itu harus kita dorong sendiri, kita harus kasih tahu baik-baik gitu. Kalau misalnya udah dikasih reward sekali kan biasanya anak kecil minta lagi gitu. Itu emang nggak baik, harusnya dihindari. Kita mungkin bisa ngasih motivasi sama dia, terus ngasih pendapat-pendapat, ngasih ngasih edukasi yang kayak istilahnya parenting yang baik, karena aku nggak belajar ya, jadi ya intinya kita harus lebih dekat sama anak kita, ngebimbing anak kita sendiri gitu kalau untuk anak-anak sendiri. Terus juga kan di sini ada gadget kan, selama sekolah ini, selama SMA pasti kita lebih banyak menggunakan gadget. Anak kecil, adik aku aja sendiri itu tiap hari belajar nggak belajar mereka selalu megang gadget gitu kan. Kalau misalnya kita berangkat sekolah kita nggak pernah megang gadget gitu, ada dampak buruknya, ada dampak baiknya juga gitu. Kalau misalnya ibarat pisau lah, ada keuntungannya ada kerugiannya gitu. Kalau kita sesuai dengan apa yang kita gunakan, kalau kita digunakan dengan yang manfaat sih akan membawakan hal-hal yang baik gitu. Nah, berarti dalam hal ini pemberian reward kepada diri kita tuh penting juga ya, Kak, sebenarnya. Iya, penting Apalagi juga. udah ngerjain tugas susah-susah, terus udah pinter-pinter membagi waktu. Nah, biasanya tuh kakak kalau ngasih reward ke diri kakak tuh berupa apa? Kalau aku sendiri kayak ya, reward aku cuma simpel aja sih. Aduh, aku pengen cepet selesai biar aku tuh bisa uh, bisa me time aku kayak misalnya nonton atau misalnya ngelakuin kegiatan yang aku suka aja. Ada yang Nah, nanya ada kayak pertanyaan lagi nih, Kak, dari Mochiku. Bagaimana caranya kita punya motivasi lebih semangat belajar walaupun sudah mempunyai goals yang jelas, Kak? nah itu tuh penting banget ya, karena kan motivasi juga kita bisa datang dari diri kita sendiri, motivasi atau dari luar ya. Kita harus tahu kita itu belajar, misalnya aku belajar psikologi, lagi ada tugas nih, tapi konseling, tapi sama sekali nih aku nggak termotivasi buat belajar, karena menurut aku tuh konseling susah banget. Nah kita bisa cari motivasi itu sendiri, kayak misalnya aduh aku harus bisa nih, aku harus punya motivasi gitu, supaya kita uh,
bisa tahu bisa bisa apa ya, bisa mengerjakan tugas itu, karena motivasi emang penting banget. Atau enggak kalian bisa curhat ke teman kalian, lagi nggak semangat nih, aku butuh dukungan gitu. Ntar teman-teman kalian juga bisa mendukung, karena kalau misalnya kita dapat dukungan dari orang-orang terdekat itu sangat berpengaruh juga. Semoga terjawab ya Mochiku pertanyaannya. Hmm. Nah, ada lagi yang mungkin ingin bertanya? Atau bisa juga kan, karena ini tentang kemandirian belajar, kita bisa menetapkan tujuan belajar kita sendiri. Dan dari tujuan belajar kita sendiri ini kita udah bisa menemukan motivasi itu sendiri. Dan motivasinya itu dari dalam diri kita sendiri, bukan Berarti, bukan eksternal. berarti lebih besar tuh motivasinya yang berasal dari dalam ya, Kak? Mm-mm. Iya, dari diri sendiri kita sendiri. Karena kita juga susah kan, kalau misalnya ada nih teman kita misalnya curhat, dia nggak ada motivasi sama sekali, dia nggak mau belajar kan intinya, karena dalam diri dia juga nggak ada motivasi, terus kita motivasiin, itu emang agak susah. Berarti dimulai dari diri sendiri dulu. Mm-mm. Mm. Supaya kita menemukan kemajuan dan juga mendapatkan proses belajar yang lebih baik. Kalau bisa proses belajar kita itu yang menyenangkan, jangan yang menyulitkan. Nah, kalau kakak sendiri cara belajar yang menyenangkan itu gimana? Kalau aku cara belajar menyenangkan, gimana ya? Aku sih banyak aja gitu caranya. Kadang aku lihat YouTube dulu. Kadang kalau misalnya aku benar-benar nggak ngerti, karena kan aku gaya belajarnya visual ya. Jadi aku harus lihat YouTube. Kalau enggak, aku lihat-lihat eh, jurnal-jurnal juga bisa sih dipahamin sendiri. Karena kan gaya belajar itu ada yang visual auditory, ada yang auditory kinestetik gitu. Kalau aku masuknya ke visual kinestetik sih. Jadi kalau kinestetik kita bisa ngasih lebih ke praktek ya. Nah itu aku lebih paham, aku lebih suka praktek sebenarnya daripada harus teori melulu kayak gitu, susah. Nah sekarang kan aku lagi ada mata kuliah konseling. Nah konseling ini tuh dia harusnya praktek, tapi karena lagi SFA kayak gini jadinya lebih susah menurut aku. Padahal sebenarnya mata kuliah ini seru, cuman karena itu tadi kegiatan belajarnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jadi agak susah buat masuknya. Ada lagi yang mau bertanya, atau Cindy mau curhat? Kalau aku tuh kadang paling susah ya, Kak. Kalau paling susah tuh aku udah apa? Paling susahnya itu
kalau ingin mengalihkan pikiran aku ke hal-hal yang positif. Jadi keseringan tuh aku ke distract gitu sama sama sekitar aku. Kayak misalkan mereka kok jawabannya bisa lebih banyak ya daripada Nah, aku. Kok mereka jawabannya kok bisa panjang banget. Kok aku baru dapat segini kayak gitu. Jadi aku susah untuk berpikir positif. iya, itu balik lagi ya kayak ke harga diri nggak sih? Kalau misalnya kita harus percaya diri, apa yang kita kerjakan itu sebenarnya nggak sia-sia gitu. Yang penting kita udah berusaha daripada nggak sama sekali. Aku juga suka kayak gitu. Aku kalau misalnya udah nih mata kuliah ini, aduh susah banget ya, padahal aku cuma ngerti satu doang nih. Terus aku suka mikir gini, supaya aku nggak down atau stres ke bawah pikiran, itu aku suka nggak apa-apa lah. Satu materi aja udah bersyukur gitu. Satu materi yang aku paham juga udah bersyukur gitu. Dibanding aku harus susah-susah atau maksain diri gitu kan. Kalau misalnya kita dalam keadaan yang benar-benar nggak bisa ya. Tapi nah itu dia, kemandirian belajar itu penting. Jadi kita tahu proses-proses yang baik buat kita kayak gimana, supaya kita nggak dapat output yang jelek dari proses belajar kita sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya tuh di sini aku jujur Kak, dari materi ini aku dapat banyak nih apa pengetahuan-pengetahuan kayak misalkan strategi belajar apa aja nih yang harus dilakuin dan ternyata emang belum semuanya aku lakuin. Tapi mungkin bisa dicoba kali ya nanti. Karena kan pas banget nih waktunya lagi UTS juga kan. Iya, UTS banyak banget tugas, terus kita juga butuh bersosialisasi sama temen ya kan. Iya, benar banget. Jangan sampai tugas itu kayak nyita semua waktu kita. Kita juga harus Mm-mm. pintar-pintar nih Iya, ngaturnya. kita harus pintar-pintar memanage waktu, mengelola waktu yang baik. Ya kita doain aja semoga pandemi ini sudah berakhir kan ya, tahun depan insya Allah kita Amin. udah bisa ngelakuin kegiatan kayak biasanya lagi. Amin. Mungkin cukup kali ya kita pembicaraan tentang sesi ini. Ya, ya. Teman-teman, terima kasih ya. Boleh ditutup, Cindy. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton live IG kami. Kak, nah, saya Cindy Mandanur Aulia dan Kak Agnes Wiener mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Cindy dan Iya Kak, audiens-audiens. sama-sama. Semoga bisa bermanfaat ya. Iya, iya semoga bermanfaat ya. Ya, Assalamualaikum. Aku pamit ya. Waalaikumsalam. Iya Kak.